Semoga aja kesaksian Atta bisa bikin pangeran dinyatain gak bersalah. Dan kasus ini gak perlu sampai ke pengadilan. Mau kemana lagi? Aduh, Put. Gak bisa banget ya kamu anteng gitu di kantor. Di meja kamu, kerjain semua kerjaan kamu. Gak bisa banget ya kayaknya ya. Saya cuma mau ke toilet, Bu. Masa sih? Alasan kamu doang kan? Jadi gini ceritanya Pak, waktu saya mau pergi ke kantor, saya sempat lihat mobilnya Arga Pak. Ya terus saya punya inisiatif buat ngikutin mobilnya Arga Pak. Ternyata dia itu pergi ke pemakamannya Pak Hendarto. Nah setelah saya udah sampai pemakaman, saya lihat dan dengar sendiri kalau Arga itu lagi curhat di samping makamnya Pak Hendarto. Saya dengar tentang saksi-saksi itu Pak, iya. Apa yang Pak Atta dengar? Kalau nggak salah Arga tuh bilang. Tapi Arga janji Pak, Arga akan bikin pangeran di penjara. Walaupun pangeran nggak bersalah. Karena memang sebenarnya nggak ada saksi ketika itu di TKP. Saksi-saksi itu hanyalah bayaran aku Pak. Jadi saksi itu cuma orang bayarannya Arga Pak. Kira-kira mereka percaya nggak sih sama omongan gue? Udah, lu nggak usah resah kayak gini. Kita belajar positive thinking. Yang terpenting adalah lu udah jelasin semuanya dan lu ngomong berdasarkan fakta. Ya udah, mendingan sekarang kita tunggu update dari Pak Beni ya. Semoga aja Pak Beni bawa kabar baik buat kita. Semoga. Bagaimana dengan kesaksian saudara Atta, Pak? Masih dalam proses Pak. Karena kesaksian dari saudara Atta masih belum kuat Pak. Baik, terima kasih, Pak. Mari, silakan. Gimana Pak? Pak Beni, hasilnya gimana Pak? Apa kesaksian Atta bisa diterima? Apa itu bisa menjadi bukti kalau saya emang nggak bersalah? Pak Rangga bilang kalau kesaksian Atta belum cukup kuat untuk melawan kesaksian dari saksi-saksi sebelumnya. Kecuali ada satu orang lagi yang bisa membuktikan kalau pernyataan Atta itu benar. Jadi maksudnya omongan saya nggak percaya gitu Pak? Bukan tidak percaya, tapi kalau kesaksian tanpa disertai dengan bukti fisik, itu akan sulit diterima. Tenang. Tapi gue ngerti banget perasaan lo. Tapi kita harus sabar, ini kantor polisi. Kita nggak mungkin bikin keributan di sini, Tak. Gi, mendingan kita bawa Atta pergi dari sini deh. Biar Atta bisa nenangin diri dulu. Sopiran, Pak. Tenang dulu ya, kita cari cara lain. Jangan pakai emosi. Ada satu hal lagi yang belum saya sampaikan ke kamu, Pak Pangeran. Penyidikan sudah dianggap lengkap. Kasus ini sudah dibawa ke kejaksaan. Dan status kamu sekarang sudah berubah menjadi tersangka. Pangeran, kamu harus bersiap-siap menjalani sidang. Pangeran belum balik dari kantor polisi. Dia juga belum ngabarin gue gimana perkembangan kasusnya setelah Atta kasih kesaksian. Pengadilan yang akan menjawab Pangeran bersalah atau enggak. Kalau emang Pangeran nggak bersalah, kamu seharusnya nggak usah khawatir. Semoga aja kesaksian Atta bisa bikin Pangeran dinyatain gak bersalah. Dan kasus ini gak perlu sampai ke pengadilan. Mau kemana lagi? Aduh, Put. Gak bisa banget ya kamu anteng gitu di kantor.
di meja kamu, kerjain semua kerjaan kamu. Nggak bisa banget ya kayaknya ya? Saya cuma mau ke toilet, Bu. Masa sih? Alasan kamu doang kan? Jangan mentang-mentang kamu kenal baik sama yang punya perusahaan ini, kamu jadi bisa seenaknya kayak gitu. Ini apa sih kamu tarik-tarik saya kayak gitu? Kamu lupa kalau saya ini atasan kamu. Lagi juga ngapain kamu bawa saya ke ruangan saya? Nggak sopan banget kamu. Saya minta maaf kalau saya lancang, Bu. Tapi saya nggak mau kita jadi tontonan karyawan yang lain. Itu kenapa saya ajak Ibu ke sini untuk ngobrol berdua. Saya nggak peduli. Dan saya juga nggak mau denger. Kamu keluar. Bu Mauro tahu kan? Kalau Pangeran sekarang lagi di jalan ke kantor polisi. Nemenin Atta buat jadi saksi. Saya udah minta Arga buat cabut laporannya. Tapi Arga bilang dia nggak bisa. Karena kasus ini udah sampai ke pengadilan. Sekarang satu-satunya harapan yang kita punya cuma Atta. Dan kalau sampai Atta gagal jadi saksi, status Pangeran akan naik jadi tersangka. Dan bisa aja dia kalah di pengadilan. Mungkin Bu Maura benci sama saya. Atau nggak suka. Tapi Bu Maura nggak mau juga kan kalau sampai Pangeran masuk ke penjara. Daripada kita bersih tegang terus kayak gini, mendingan kita berdua cari cara. Supaya kita bisa bantu orang yang kita sayang. Apa Bu Maura juga tahu kalau semalam Pangeran dikeroyok 10 orang yang nggak dikenal? Kok Pangeran nggak cerita ya sama saya? Padahal tadi pagi saya ketemu sama dia di rumah. Pangeran juga nggak cerita sama saya, Bu. Dia malah bohong, dia bilang kalau ban mobilnya bermasalah. Pangeran tahu kalau kita berdua sama-sama sayang dan peduli sama dia. Itu kenapa dia nggak mau bikin kita khawatir soal itu. Tapi kamu yang beruntung, Putri. Karena kamu dapetin perhatian dan sayang balik dari Pangeran. Sementara saya gak ada artinya buat dia. Bentar. Kenapa istri lu nyusul sama Tristan tak? Lu suruh? Enggak, Ji. Suami, gimana? Kamu baik-baik aja kan? Nggak apa-apa kan? Jangan capek-capek dong, kan kamu baru pulih. Nggak apa-apa kok, aku aman ini. Nggak kenapa-napa kok. Lagian juga kamu kenapa sih kok nyusul ke sini? Ini tak, si Citra dari tadi tuh di kedai, dia gelisah terus, nggak tenang. Makanya gue nawarin deh nganterin Citra ke sini. Aku nggak apa-apa kok istri. Kamu bisa lihat sendiri kan? Sekali lagi makasih ya Tan, udah nganterin Citra ke sini. Ya, sama-sama. Ran, gimana kesaksiannya Ata? Ternyata itu nggak cukup, Tan. Butuh seenggaknya 2 saksi untuk memperkuat bukti kita. Dan nggak cukup hanya dengan omongan saja, kita harus ada bukti yang emang nyata. Tunggu Ran, bukannya Ata terus ada saksi ahli itu udah cukup buat ngeberatin semuanya? Ya tapi pada kenyataannya emang saksinya Arga jauh lebih kuat. Jadi kita butuh bukti yang lebih banyak dan lebih kuat lagi. Kalau nggak itu semua percuma. Ya gue doain ya Ran, semoga semua masalah lo kelar dan lo pun juga kebebas dari tuntutan lo, ya? Semoga aja. Makasih ya, Tan.
Ngapain lo?